Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang ketimpangan gaji dan tunjangan DPR terhadap gaji UMR. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, kembali lagi di kontroversi. Kami akan paparkan dulu pemirsa, jika anggota DPR periode baru ini jadi mendapatkan uang tunjangan rumah jabatan, maka semakin besar penghasilan anggota DPR. Uang tunjangan rumah jabatan tidak perlu dipertanggungjawabkan alias sebetulnya bisa digunakan untuk kebutuhan apa saja. Nah, berapa sih sebetulnya penghasilan anggota Jadi nggak DPR cuma buat rumah dengan ya? gaji pokok dan juga segala macam tunjangan? Boleh diperlihatkan Sampai teman-teman, 50 gaji juta anggota tuh ya, DPR buat itu rumah. bervariasi ya, tergantung apakah dia anggota DPR, kemudian ada anggota DPR yang merangkap wakil ketua. Ya, kita lihat variasinya. Jadi ada anggota DPR, terus ada yang merangkap, ada yang jadi ketua sama wakil kan. Nah, itu kita bisa lihat tuh variasinya. Jadi gaji pokoknya mungkin nggak besar-besar amat. Nggak sampai 6 juta lah kalau kita bisa lihat ya maksimalnya. Tapi kita bisa lihat yang besar adalah tunjangan di sini. Jadi pokoknya itu nggak terlalu besar, tapi tunjangannya yang bisa di atas 30 juta ya minimal itu. Dan kalau di total hasilnya tuh berkisar antara 50 sampai 65 jutaan. Gitu. Itu yang menjadi pertanyaan, apakah tunjangan ini tuh layak diterima oleh para DPR ini gitu kan. Yang anggota DPR sekaligus ketua itu berbeda-beda gajinya dari 51 sampai 65 juta rupiah. Dan jumlah ini akan naik lagi dengan adanya tunjangan rumah jabatan. Jika Ya, anggota tambah rumah DPR nanti. akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan, sebaliknya rakyat yang bergaji UMR siap-siap bakal dipotong tuh gajinya 3% untuk bayar iuran tabungan perumahan rakyat. Jadi itu yang jadi masalah ya. Jadi yang DPR-nya itu dapat subsidi, rumah dibayarin dan sebagainya. Tapi dari yang UMR, pekerja biasa itu harus dipotong gajinya untuk membayar tapera ya 3% besarnya. Ini yang atasnya dapat enak-enak gitu, sedangkan yang bawahnya harus dipotong gajinya, harus sengsara atau menderita karena ya dipotong gajinya. Penghasilan harus berkurang Melihat gitu. ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang Rakyat beca jelata. atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan Enggak, dengan saya rakyat biasa yang gaji ngomong dulu, saya ngomong UMR. dulu, saya ngomong Gaji dulu. Ya, UMR. kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Ya, kalau misalnya protes sama gaji, kenapa masuk DPR gitu? Kalau misalnya wah di luar DPR saya misalnya dapat 80 juta, terus masuk DPR gajinya lebih kecil, lalu kenapa protes gitu ya? Kalau misalnya masalah gajinya, Menyesatkan dengan mengatakan tunjangan perumahan itu penghasilan. Anda tahu nggak hampir 80% anggota DPR itu dari luar daerah. Sehingga Sekarang dengan tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Ngerti nggak? Jadi ngerti, makanya jangan. ya yang jadi masalah tuh rumah macam apa yang bisa sebulannya itu 50 juta. Ya berarti kalau misalnya kita hitung per hari ya, seharinya berarti sekitar bagi 30 aja ya biar gampang, itu sekitar 1,6 jutaan. Jadi sehari 1,6 jutaan tuh rumah macam apa? Ngontrak di mana yang hampir sebesar itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak gimana nih tempat tinggal yang dibutuhkan sama DPR ini gitu. Sehingga membutuhkan tunjangan sebesar itu. Itu ya, itu aja pertanyaannya. Menyesatkan rakyat, seolah-olah ini tidak pantas gitu loh. Enggak, Dengar dulu. justru kita ingin memberikan penerangan kepada rakyat. Tugas negara, mereka menjalankan tugas negara. Harusnya Anda bandingkan anggota DPR itu bukan dengan rakyat yang gaji UMR, Mbak. Nggak bandingkan dengan BUMN. Anda tahu nggak perumahan BUMN itu ada di mana? Pernah nggak bandingkan? Kalau kita bicara eselon, setarakan dengan siapa? Jadi ketika Anda mengontraskan dengan rakyat itu adu domba. Jadi kalau saya begini, kenapa? Saya kan nggak terlibat dalam BURT ya, tapi kan kondisinya memang itu yang rumah DPR itu, ya itu sudah puluhan tahun, hampir 40 tahun ya umurnya, dan setiap tahun itu ratusan miliar biaya pemugaran, renovasi, perbaikan, belum yang maintenance bersifat bulanan dan sebagainya. Dan itu bukan di DPR itu, di Dan bukan di kesekjenan. DPR, itu kesekjenan gitu loh. Jadi Nggak ada kemudian urusannya kan sama anggota DPR itu. dikontraskan. Apakah dengan biaya pemeliharaan dan sebagainya itu mana lebih murah? Silakan dibandingkan. Anda silakan bandingkan tunjangan perumahan DPR itu dengan tunjangan perumahan DPRD DKI. Ya coba di search dulu itu gitu. Jadi daripada kita DPR ini selalu dibenturkan dengan rakyat gitu loh. Saya kira itu nggak fair Anda. Jadi cobalah
Anggota DPR Anda bandingkan ya, karena ini kan lembaga tinggi negara. Oke. Nggak bisa dong bandingkan sama BUMR, saya agak kesinggung nih. Anda bandingkan tadi saya bilang sama BUMN, silakan cek Pertamina itu di apa namanya di apa Mega Kuningan, silakan cek bank-bank, silakan cek PGN. Anda bandingkannya ke sana. Meskipun DPR adalah Gaji wakil kita tuh cuma rakyat. 5 loh. Kita wakil rakyat. Jadi dari DPR sendiri bilang, wah coba bandingin sama yang lain tuh ya, petinggi-petinggi yang lainnya. Gitu berarti rakyat jangan hanya fokus pada DPR saja, tapi dilihat yang ngelihat dari yang lainnya juga gitu, petinggi-petinggi yang di bidang aparat negara juga, yang supaya mereka melihat, oh ternyata nggak cuma DPR dong yang dapat tunjangan sebesar itu gitu ya. Sarannya seperti itu ya dari DPR-nya. Ya, itu mereka yang di BUMN wakil siapa? Pegawai negeri, kementerian-kementerian silakan cek rumah dinasnya. Jadi jangan kita dibandingkan dengan rakyat karena wakil rakyat, itu pelayan rakyat loh. Pegawai negeri, ya ASN, silakan cek berapa gitu loh. Jadi saya Ya itu lihat pelayan kalian seperti ini gitu kan. Apakah pantas gitu ya mengemis-ngemis ataupun minta-minta seperti gitunya gitu. Ya, kita bisa itu lihat. dibatalin ya, itu bukan penghasilan. Tunjangan Bukan penghasilan, itu oke. bukan. Saya Karena tanya dulu. tadi saya sudah bilang, 80% lebih itu orang daerah yang masuk Oke. DPR RI itu. Tapi kemudian apakah itu akan dikatakan bahwa yang lain nggak berhak? Nggak bisa membuat aturan nggak sama rata, Mbak. Baik, Gitu oke, loh. Jadi oke. udahlah, berhentilah membenturkan kita sama rakyat. Kalau saya sih Coba saya begitu. tanya ya, karena ada pernyataan dari Bang Lusius yang mengatakan bahwa bila tunjangan rumah jabatan ini jadi, ini adalah modus anggota DPR untuk mendapatkan penghasilan lebih. Kenapa Bang Lusius mengatakan seperti itu? Ya, kan uang tunjangan itu akhirnya kan masuk ke anggota DPR gitu ya. Dan kita tahu model pencairannya itu kan lamsam gitu ya. Seperti dana reses lah ya. Habis tidak habis ya tidak perlu dilaporkan detail penggunaannya itu kan. Tetap aja bisa diterima untuk periode berikutnya itu kan. Jadi ya otomatis bagi sebagian orang yang kemudian atau sebagian anggota DPR yang sudah punya rumah gitu ya. Seperti Bang Dede ini. Ya mungkin tidak akan menggunakan itu untuk kontrak rumah gitu ya. Lalu Tapi kemana uang saya itu? mungkin akan menggunakan. Ya itu jadi masalah lainnya. Ketika seseorang sudah punya rumah, berarti uang tunjangan rumah itu buat apa gitu? Akan dikemanakan dananya? Itu jadi pertanyaan. Mereka udah punya rumah, udah enak hidupnya, tapi tetap mendapatkan uang tunjangan rumah juga gitu. Itu yang jadi masalah di sini ya. Yang saya wakili kalau ke Jakarta anaknya berobat sakit, saya mengganti biaya hotelnya, Pak. 1 bulan, Pak. Saya jujur aja ya, apalagi dari Kalimantan Utara. Saya bisa sampai 100 juta loh. Hotel mana tuh yang sebulan sampai ratusan juta? Ya, untuk orang datang mengurus sesuatu, ada yang mau sekolah, orang sakit. Jadi saya nggak setuju kalau Anda bilang bahwa Itu penghasilan, seluruhnya bukan itu. penghasilan. Itu bukan Ya. penghasilan, Pak. Malah terus- tekor kadang-kadang Malah kata Bang lebih Deddy. dari tekor saya kira ngutang kita. Jadi yang perlu dijelaskan di sini adalah transparansi, uangnya kemana aja. Kalau misalnya uangnya ketahuan nih, wah habis nih buat kebutuhannya dia dan itu bisa dibela atau dijustifikasi, nggak masalah. Dan yang jadi masalah adalah ketika uang ini itu jadi tambahan buat dipakai yang hal lainnya di luar kebutuhan yang dia butuhkan terkait dengan pekerjaannya. Jadi uang 50 juta tuh jatuhnya jadi kayak penghasilan tambahan. Itu yang jadi masalah kan. Kalau emang 50 juta itu emang pantas diberikan gitu, emang wah mahal banget nih tempat penginapannya sampai butuhkan sekitar seharinya itu menghabiskan 1,6 jutaan gitu, Mbak. Berarti ya udah kita nggak bakal masalah. Tapi di sini kan apakah ada gitu ya hotel ataupun kontrakan yang butuhkan seharinya itu 1.600.000-an gitu. Apalagi ada beberapa orang di DPR yang udah punya rumah, itu kan berarti mereka nggak perlu ngontrak lagi, nggak perlu tinggal di hotel lagi dan sebagainya. Itu uangnya dikemanakan? Harus ada kejelasan gitu. Tanggung jawabnya di mana tunjangannya gitu kan. Jawabannya gitu loh, dana tunjangan perumahan gitu ya, terus dipakai buat hal lain gitu loh. Sekarang saya tanya, Sesuai seluruh fungsinya. kementerian, seluruh yang lain dapat tunjangan apakah ada? Jadi jangan hanya ke DPR. Tunjangan perumahan untuk lembaga negara yang lain, untuk BUMN apakah ada detailnya? Apakah tidak lamsam? Ya saya pikir Tuh, dari DPR sendiri protes bilang, wah nggak cuma DPR kok yang dapat tunjangan, tapi aparat negara lain juga mendapatkan tunjangan juga. Kenapa mereka nggak ditunjuk atau nggak diprotes gitu? Jadi DPR ini menyarankan rakyatnya itu untuk memeriksa semua aparat negara gitu. Jadi tunjangan berapa besar nih? Gitu, nggak cuma DPR tapi tadi para menteri, semua jajarannya atau aparat negara yang lainnya gitu diperiksa juga gitu biar adil. Jadi semuanya harus kena ya, nggak cuma DPR doang gitu. Jangan saya pikir, bukan karena itu data.
bukannya itu kemudian kita berikan kepada DPR tugas untuk mengecek kementerian-kementerian itu. Oh, diem. Mestinya kan kita dengar dari DPR kemudian apa yang mereka bisa temukan gitu ya dari penggunaan keuangan Loh, enggak, negara kita yang sedang dilakukan oleh berkonteks kan kementerian, tentang ya. DPR. Saya tadi menolak persepsi bahwa itu penghasilan tambahan DPR. Mungkin bagi sebagian orang, mungkin sebagian kecil yes. Ya kan? Betul. Tetapi bagi kebanyakan orang enggak. Tadi saya sudah bilang mayoritas anggota DPR itu dari luar daerah, Pak. Ya mereka tentu harus sewa dialihkan rumah. ya pertanyaannya. Bahkan mungkin harus nyicil untuk selama 5 tahun gitu loh. Nggak serta-merta lah. Saya kira juga terlalu kecil kalau hanya segitu lalu dianggap ini bermewah-mewah. Enggak, harus apple to apple kita membandingkan. Jangan kayak Mbak kita tadi bandingkannya sama UMR itu kan kebangetan gitu loh. Coba, Kang Dede merasa itu kebangetan kalau dibandingkan dengan apa yang dialami rakyat, kita bandingkan dengan tunjangan yang didapatkan oleh DPR itu salah? Coba benar nggak nih? Jadi sebetulnya prinsipnya Atau- begini, yang harus Iya, mas saya apakah itu asal nembak atau sudah ada perhitungannya kan tunjangannya? Kalau misalnya ada perhitungannya, berarti bisa dibuktikan. Wah ini perhitungannya begini. Rakyat bisa tahu hitungannya bagaimana sehingga angka 50 juta itu bisa keluar gitu. Ya jadi nggak sembarangan nih gitu. Nggak bisa kayak wah 50 juta itu asal nembak gitu. Kalau ada perhitungannya tunjukkan perhitungannya bagaimana. Transparan lah sama masyarakat karena itu uang masyarakat loh. Pajak itu kan emang diambil dari rakyat. Kalau misalnya rakyat nggak tahu pajaknya buat apa, kan bakal bingung. Mereka bakal protes. Ini uangnya dikemanakan nih? Mengapa tidak bermanfaat buat rakyat, tapi malah membuat pejabatnya itu keenakan hidupnya gitu kan? Jadi harus ada transparansi data atau informasi ya. Uangnya itu kemana aja gitu. ketika penugasan sebuah negara dengan fasilitasnya itu harus semua itu harus mendapat perlakuan yang sama. Saya sepakat. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Mereka harus tinggal di Jakarta. Terus dari mana pembiayaannya? Karena mereka juga harus tinggal dengan keluarganya. Jadi diambilnya adalah berapa sih nilai mencari kontrakan untuk satu keluarga di area Perhitungannya. Jakarta. Dasar itulah yang menjadi perhitungan. Karena itu diambil dari kos yang di rumah RJA. Rumah RJA itu berapa kos per bulanannya. Dan ketika BURT memutuskan ini sudah pasti dengan efisiensi. Tidak mungkin serta-merta langsung jadi 2 kali lipat. Kalau saya melihatnya lebih kepada itu sih. Oke, sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan. Betul, sudah pasti itu dihitung. Dan Menteri Keuangan pun juga sudah pasti menghitung itu dengan tepat. Oke. Jadi tidak apple to apple, Mas Adi, kalau kita bandingkan dengan apa yang dialami rakyat harus membayar iuran untuk tapera? Ya, saya kira memang secara prinsip begini, setiap pejabat negara itu kan mereka mendapatkan fasilitas, itu tidak bisa dibantah dan itu diundang-undangkan sejak lama. Tapi bagi saya sebenarnya secara prinsip adalah kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh anggota dewan itu kan inline dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Memang kalau dibandingkan dengan UMR agak jauh ya, tapi kan selama ini ada persepsi, ada kesan bahwa anggota dewan ini kan dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas. Nah, kesan itu yang saya kira memang di DPR yang baru ini harus mulai dihilangkan. Satu, bagaimana cara menghilangkan kesan itu dengan regulasi dengan pro rakyat. Nah, yang kedua, sekali lagi harus saya katakan anggota dewan nggak perlu kelihatan pura-pura susah juga. Jadi tunjukkan aja kalau mereka memang punya power, punya kekuatan dan punya uang, punya kemewahan. Secara prinsip mereka serius untuk bekerja ke rakyat. Kalau reses ya reses, jangan pura-pura reses. Kalau ada misalnya sosialisasi 4 pilar kebangsaan, bukan hanya soal formalitas, kan itu yang hanya sebenarnya diinginkan. Publik tahu kok tanpa fasilitas, tanpa tunjangan sekalipun, DPR itu banyak uangnya. Yang disebutkan tadi 65 juta itu kecil, Silvia. Maksudnya banyak uangnya gimana? Maksudnya? Maksudnya DPR banyak uangnya gimana? Iya, secara personal mereka itu sudah orang kaya, Bang Habib. Enggak juga. Sudah mapan. Enggak juga, dari mana? Kalau misalnya bilang orang kaya atau enggak, untuk masuk ke DPR itu kan butuh biaya, ya entah itu kampanye, entah itu biaya personal lah untuk sampai ke kursinya. Nah, kalau misalnya nggak punya biaya seperti itu, ya nggak mungkin dapat. Jadi bukan orang biasa lah yang bisa sampai di kursi DPR itu. Makanya dibilang DPR itu adalah orang kaya ya, orang yang udah mampu lah untuk bisa sampai di kursi tersebut. Jadi laporan-laporan keuangan yang mereka sampaikan Enggak. setiap pileg kan itu bisa terdeteksi. Ya cek aja, saya juga ngecek Artinya apa? LHKPN. Orang yang kita lihat menjadi anggota dewan rata-rata dinilai punya uang lebih dibandingkan dengan rakyat biasa. Itu ukurannya. Artinya tanpa tunjangan sekalipun anggota dewan itu personally secara ekonomi sudah mapan, Mbak. Mereka punya dana kampanye, mereka punya logistik, itu kan keluar pribadi untuk menjadi pejabat publik. Tanpa Nah, itu nggak kecil loh, bisa ratusan juta sampai miliaran untuk
sampai ke kursi DPR itu ya. Jadi kalau misalnya sampai bisa keluar miliaran, berarti kan bukan orang miskin gitu ya. Jadi dinilai dari kemampuan untuk sampai atau memiliki jabatan tersebut ya. Pun dengan misalnya perumahan dan seharusnya itu dapat ataupun dana yang lain, anggota dewan kalau cuma beli rumah saya kira sanggup kok. Dan 65 juta kalau dihitung kan anggota Yang dewan dari itu- luar daerah kan katanya harus tetap bagaimanapun harus punya tempat Ya, tinggal, harus bayar juga kalau tempat tinggal itu di iya, Jakarta. iya. Tapi kan kita tidak bisa mensimplifikasi, orang daerah ini bukan orang yang nggak punya uang. Justru uang itu kan banyak di daerah sekarang, terutama di daerah-daerah yang menghasilkan sumber daya alam yang cukup tinggi, Sylvia. Artinya apa? Tergantung Yang daerahnya ingin saya berarti. katakan adalah bahwa anggota dewan ini secara di atas rata-rata menurut saya keuangannya lebih mapan dibandingkan yang lain. Makanya 65 juta itu sebenarnya kalkulasinya sebenarnya terlampau sedikit bagi anggota dewan. Mereka kan iuran partainya besar, dari iuran partai pusat sampai daerah, rutin. Belum lagi misalnya konstituen-konstituen yang mereka hadapi. Yang orang soroti itu adalah pendapatan di luar gaji, itu banyak pastinya yang per hari ini tidak terdeteksi. Oleh karena itu bagi saya, melihat bagaimana anggota dewan ini dapat fasilitas, itu penting sebagai bentuk akuntabilitas tentu saja. Tapi di luar itu semua akuntabilitasnya adalah berupa kinerja, kan itu saja sebenarnya. Kinerjanya. Orang mau melihat anggota dewan mewah dapat fasilitas, kerjanya oke, orang nggak ada persoalan kok. Yang menjadi persoalan kalau ada tambahan dana, ada tambahan fasilitas, tapi kinerjanya banyak hal yang bertabrakan dengan rakyat. Oke. Gitu, itu perspektif lain ya. Jadi nggak masalah nih misalnya rakyat ngeluarin ratusan juta ya untuk membiayai kebutuhan bulanan dari DPR-nya, tapi harus ada hasil nyata dari DPR sendiri. Misalnya membuat kebijakan ya, kebijakan yang pro rakyat, yang bisa menguntungkan rakyat atau bisa memajukan ekonomi, itu yang diinginkan. Jadi nggak masalah nih bayar mahal, yang penting rakyat tuh bisa diuntungkan dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh DPR, karena DPR itu kan legislatif ya, dia ngebuat peraturan yang harusnya bisa menguntungkan rakyat. Misalnya kayak kenapa rancangan undang-undang perampasan aset nggak disahkan, padahal kan itu kan sangat menguntungkan rakyat dan sangat merugikan para koruptor. Jadi koruptor tuh dirampas asetnya sehingga mereka tidak bisa menikmati hasil korupsinya, itu kan sangat menguntungkan rakyat. Nah itu kenapa nggak disahkan ya, dari lama itu kan, kenapa nggak terus ditunda, terus nggak dibahas dan sebagainya, itu menjadi masalah. Nah, itu yang dituntut oleh masyarakat juga. Jadi nggak masalah tuh ngasih gaji besar, yang penting ada hasil nyatanya, ada kinerjanya lah yang bisa dinikmati oleh masyarakat itu. Dalam waktu sekejap dan itu tidak sesuai dengan aspirasi, itulah yang menimbulkan disparitas, bukan yang lainnya, Zil. Disparitas karena antara kinerja dengan apa yang dihasilkan, antara apa yang didapatkan dengan kinerja itu dinilai banyak yang tidak sesuai, begitu Mas Ya Adi? memang begitu, Oke. memang begitu. Bang yang Habib mau kemudian menjawabnya? ditangkap oleh publik. Yang ditangkap oleh publik soal disparitas antara kinerja dengan apa semua fasilitas yang didapatkan oleh anggota DPR? Jadi gini, ini soal fasilitas dulu. Saya agak bingung juga ya soal apa namanya hak keuangan semua pejabat negara itu kok dikait-kaitkan dengan latar belakang sebelum orang itu menjabat. Logikanya dari mana? Kita ini bukan persoalan latar belakangnya dulu pengusaha kah, orang kaya kah, orang apa crazy rich kah, tapi hak keuangan dan lain sebagainya kan itu memang diatur berdasarkan juga perimbangan dengan tupoksi dan lain sebagainya. Makanya ada misalnya Hakim Agung itu sama-sama pejabat tinggi negara, tunjangannya juga 100 juta lebih, ya kan? Ada direktur misalnya komisaris Jasindo juga 100 juta. Karena bukan persoalan latar belakang dia dulu dari mana berasal. Nggak akan pernah ketemu logikanya gitu loh. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan kinerja, saya sangat sepakat dengan Pak Adi Prayitno. Ya, kami terus menerima kritikan dari masyarakat ya, dan yang berisi harapan-harapan mereka soal seperti apa kinerja DPR ini secara institusi. Ya, dan kami bertanggung jawab. Pertanggungjawaban paling real sebetulnya adalah di mata konstituen kami. Ya. Konstituen kami itu menilai dengan detail apa saja yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyatnya. Baik. Gitu ya. Abang saya nih, Pak Dedi, ini legend di apa namanya Kalimantan Utara. Di mata rakyat di sana, beliau ini legend. Mau nanti dibilang bermewah-mewah dan lain sebagainya, nyatanya dipilih kembali. Karena dievaluasi oleh rakyat, beliau menyampaikan aspirasi sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi rakyatnya. Begitu juga Pak Dedi Yusuf, ya kan ya, sudah berapa periode Bang?
4 periode, 4 Masya kali. Allah gitu loh. Ya kan? Oke. Artinya apa? Akuntabilitas yang paling real itu bukan di mana-mana, bukan di media, bukan apa namanya di mata pengamat menurut saya. Sorry to say. Itu di mata konstituen gitu loh. Sepanjang mereka terpilih kembali menurut saya mereka bisa menunjukkan bahwa pantas apa yang mereka terima dengan apa yang mereka lakukan. Baik, konstituen menilai, tapi kami juga nanti akan menampilkan soal bagaimana rakyat diwakili oleh survei juga menilai bagaimana sebetulnya citra DPR di mata rakyat. Nanti kami akan tampilkan pemirsa usai jeda. Jadi gitu ya, Mbak. Jadi ada masalah di sini adalah kinerjanya. Ya, kalau misalnya kinerjanya bagus gitu ya, itu bakal dipilih lagi. Jadi ada yang bisa sampai 4 kali, ada yang bisa 2 kali. Jadi emang dikenal menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi nggak semua DPR itu buruk ya. Tapi ada beberapa orang yang mungkin kurang bagus, yang kayak misalnya korupsi. Nah itu yang ingin diberantas oleh rakyat gitu ya. Jadi jangan sampai mereka itu duduk di sana dan malahan tidak pro rakyat. Tuh, kalau misalnya pro rakyat emang kerjanya benar, itu sampai dipilih berkali-kali dan dikenal sebagai orang yang amanah gitu ya terhadap pekerjaannya. Nah ini yang mungkin bakal disetujui oleh rakyat. Jadi kalau misalnya mereka bermewah-mewahan atau mendapat subsidi, mendapatkan tunjangan dan sebagainya itu nggak masalah karena mereka layak untuk mendapatkan uang tersebut ya. Mereka sudah bekerja lebih keras untuk mengubah nasib rakyat menjadi lebih baik gitu. Misalnya buat peraturan-peraturan yang pro rakyat. Nah yang jadi masalah adalah misalnya kayak yang tidak mewakili suara rakyat ini. Nah itu yang menjadi masalah ketika kinerjanya itu malahan bukan positif, malah negatif ke rakyatnya. Jadi bukannya ketika dipilih nih, wah sudah pilih nih ya dengan suara yang banyak, terus mereka menjabat, tapi jabatannya bukannya untuk menguntungkan rakyat, malah merugikan atau menindas rakyat tersebut. Jadi peraturan-peraturan dibuat kayak tiba-tiba ditetapkan gitu tanpa ada pemberitahuan kepada rakyat. Pagi malam-malam pula kan kadang-kadang kayak gitu. Itu kan patut dicurigai. Kenapa ada keputusan yang seperti itu gitu ya, keputusan yang dilakukan tiba-tiba tanpa ada tanpa ada persetujuan dari rakyat, terus dilaksanakannya kadang-kadang malam-malam kan, itu kadang-kadang aneh juga kan. Itu yang dipertanyakan. Kalau misalnya emang kebijakannya bagus, kenapa harus dilaksanakan malam-malam, kenapa kayak harus sembunyi gitu. Namanya pemerintah atau membuat aturan harusnya secara informatif memberitahu kepada rakyatnya, ini ada peraturan baru loh, seperti ini peraturannya, terbuka, jangan tertutup. Nanti kalau misalnya tertutup, rakyat jadi curiga, ini apa nih yang disembunyikan kan. Nah itu yang mungkin bisa kita pelajari. Jadi banyak tuh ya yang bisa kita ketahui bahwa kenaikan tunjangan itu nggak cuma kenaikan tunjangan saja, tapi apa yang ada di balik tunjangan tersebut. Apakah ketika diberikan tunjangan yang lebih besar, kinerjanya makin bagus atau makin buruk? Kalau misalnya makin bagus mungkin nggak masalah, tapi kalau nggak ada hasil nyata dari tunjangan tersebut, itulah yang bakal diprotes oleh rakyat. Jadi mereka tuh nggak pantas untuk mendapatkan tunjangan yang besar, tapi kinerjanya tidak ada atau tidak berefek positif kepada rakyat yang telah memilih DPR tersebut. Ya mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini yang kontroversi ini ya. Buat kalian ya para penonton yang misalnya ingin tahu sumbernya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.